Ada salah satu nasihat dari guru kami bilang kayak begini. Kan kita tahu ya, ada saudara-saudara kita dalam Islam yang dia benar-benar kata tekstual hadisnya begitu, nggak mau lakuin kalau misalkan nggak sesuai teksnya. Itu menurut guru kami seperti ini. Kalau untuk diri sendiri itu lebih baik karena ngejaga untuk supaya takutnya salah dia jaga aman. Tapi kalau ke orang lain kita masih mikir-mikir lagi, jangan begitu akhirnya beda kita nggak lakuin, orang lain kita ngelakuin ternyata orang lain nggak lakuin, atau sebaliknya terus begitu ada yang beda kita langsung mohon maaf seenaknya digoda syaiton, seenaknya nyebut kafir, kamu bid'ah, kamu neraka kamu. Jadi jagalah ya, seperti misalkan ya bahasan. Oke, misalkan ada guru kita yang memilih tidak mau kunut, begitu akhirnya ada yang kunut, ya sudah, masa ia berantem. Tapi kalau misalkan ditanya menurut kamu gimana, oh menurut saya sih saya nggak mau karena landasannya dalil yang ini, hadis yang ini. Oke, sah, wajar. Begitu ketemu apa harus jadi berantem? Kan enggak. Oh, kalau misalkan saya memilih misalkan tidak ada seseorang memilih untuk dia tidak mau ikut tahlilan, tapi nggak ikut tahlilan pun ngedoain terus. Udah gitu juga nerusin amal solehnya orang yang udah meninggal itu. Maka juga bisa jadi lebih baik daripada yang datang ikut tahlilan, tapi begitu ikut tahlilan cuman ngarep besek, cuman nebeng ngerokok doang. Dia cuman ngerokoknya pun cuman nggak modal gitu ya. Rokok nggak bawa sendiri, rokok nggak bawa sendiri, cuman modal paru-paru doang. Ada yang begitu. Ngaji doain enggak ternyata. Jadi ya semuanya ada penjelasannya, ada bahasannya. Kenapa itu akhirnya jadi bahasan? Kok ada yang ngelakuin, ada yang enggak? Semua ada bahasannya dan terlalu luas kalau dibahas semuanya. Intinya tapi permintaan saya nomor satunya mah yang paling pertama jangan berantem dulu lah. Karena yang paling senang ketika setiap sesama muslim berantem, setannya ketawa terbahak-bahak, ya Allah gitu aja berantem beda. Padahal bahasannya di dalam Islam sudah lengkap, sudah sempurna, udah jelas. Nanti kita bisa bahas. Kenapa ada yang kunut, ada yang nggak kunut? Ada penjelasannya. Kenapa ada yang memilih dia tahlilan, ada yang nggak tahlilan? Ada penjelasannya. Jadi kita insya Allah, mungkin kalau di waktu tanya jawab, kita insya Allah bisa bahas. Tapi ya memang silakan yang nyaman dulu. Ya amannya ya sudah ngikutin petunjuk. Kalau nggak ada petunjuknya, yang bisa jadi ketika kita nggak ngikutin tuh bukan karena nggak ada, tapi kita belum baca aja hadisnya gitu ya. Sehingga kan akhirnya ketika kita tahu bilang oh itu nggak ada, padahal bukan nggak ada, dia belum baca aja. Tapi udah berantem duluan sama orang, kan disayangkan.